kurang sedikit, kurang agak cembung sedikit, rahangnya sudah tebal karena nyadilnya kurang sedikit ya, nyadilnya kurang sedikit. Nah, matanya bersinar bagus, nah agak sayu. Nah, ini kepalanya kalau dari pemahaman itu kategori kambing ini sudah bagus kepalanya. Jadi sudah mendekati dari pemahaman yang dimaksud di regulasi. Paham ya? Nah, sekarang di telinga. Telinga yang baik adalah panjang. Ini kepala dulu. Kepala yang kurang tipis, panjang, tidak cembung, tidak mulut tipis, variasi rahang bawah, tidak berdagu tebal, mata baik dan tidak bersinar. Ini yang jelek. Telinga yang baik adalah panjang, tebal, lentur, simetris, melipat, luar dalam, tidak bergelombang atau melintir dan tidak bergonggol. Nah, jadi gini, ini telinganya, pelipatannya ini, nah ini harus simetris. Nah ini sudah simetris. Gepak ini tidak lancip, di sini tidak lancip, bergonggol, di sini lentur. Terus ini telinganya tebal lentur. Jadi lagi kok tak condro iku kelarangan Pak payune kok Pak aja iki. Bahaya iki. Berarti kecondro iki kelarangan dhisik iki lho. Nah, sekarang postur ya. Postur yang bagus adalah yang punggungnya lurus, Pak. Jadi yang bagus saya postur yang proporsional, tinggi badan, panjang badan, serasi, punggung lurus, dada depan lebar, pantat belakang lebar, tapak depan sampai belakang ideal. Jadi punggungnya ini harus lurus, Pak. Nah, terus tapak depan juga kelihatan lebar, tapak belakang kelihatan lebar, pantatnya. Nah, ini harus lurus. Nah, ini harus cembung. Jadi cembung. Kalau pepeh kelihatan kurus. Jadi kan ada postur itu ada tulang cembung, ada tulang pepeh. Carikan, usahakan kambing yang mempunyai tulangan kayak sapi semental ngarane apa, Pak? Nah, igone, Pak, kuwung, iga kuwung nggih. Iga kuwung bahasane, Pak. Punggung lurus, iga kuwung. Nah, itu terus leher dan gelambir. Ya, ini gelambirnya ini harus apa, tebal lebar, terus lehernya harus berisi bagi yang jantan. Kalau yang betina agak panjang kurang berisi nggak masalah, dasarnya seperti itu. Tapi kalau jantan harus tebal berisi, lehernya menggelambir. Yo wedhuse payu larang piye to Mas Jeng? Kurang didik. Ya, pola warna. Yang dimaksud pola warna perpaduan hitam polos, tajam dan putih yang membentuk keserasian. Ya, yang dimaksud keserasian di sini ini tidak harus Pak, tidak harus hitam putih. Tapi merah pun asalkan membentuk keserasian itu layak juara asalkan materinya bagus. Nah, terus polos pun bisa juara asalkan materinya bagus. Tapi polos-polos yang polos sekalian, merah-merah sekalian, itu asal materinya bagus kayak juara. Hari ini kan orang mengatakan ya seharusnya ya sementing tebali roto, itu tebal lebat. Nah, jadi tidak harus ngeruwel-ruwel kayak wedhus bulu tok ngono, Pak. Kayak kriwul lah bahasane, bawahnya kriwul lah. Tapi tebal, bersih,
mengkilat, itu yang dimaksud penilaiannya yang bagus. Jadi saiki kan wong kan pemain kontes saiki orang riwel orang bisa juara, itu salah. Yang dimaksud pengertian ini adalah tebal itu keseluruhan, dari sini ini tebal, nah ini tebal, nah itu. Nah jadi tidak harus ngeriwul sampai kan, itu enggak, justru jelek. Jadi tebal secara keseluruhan. Nah tadi pola warna Pak ya, belum selesai. Pola warna yang bagus, merah pun asalkan pola warnanya bagus layak menang. Polos pun materinya bagus layak menang. Tidak harus kepala hitam. Jadi pengertiannya tidak harus kepala hitam. Yang dimaksud keserasian ini Pak, di sini ngalungser, ya lah. Ini ngalungser, ini ada pancal hitam, ini ada hitam kaos kaki, nah ini ada hitam-hitamnya. Terus rewosnya tidak hitam. Nah ini pola warna ini belum serasi secara menyeluruh, tapi sudah masih enak dipandang karena apa, pelentongannya apa, keserasiannya kurang sedikit, yaitu ada tempel hitam di punggung. Tapi kalau lebih bagus ini hilang tapi ngalung ser, itu lebih bagus. Tapi ini tidak apa, tidak fatal, maksudnya tidak fatal. Tapi yang fatal ini rewosnya hitam, ini hitam, pelentong-pelentong tapi enggak membentuk keserasian. Atau ini peta, terus ini ada sawurnya, ini pola warna saja yang kurang, bukan mempengaruhi keseluruhan Pak. Di pola warnanya saja yang nilainya kurang. Jadi jangan dihakimi. Kadang kan banyak orang itu menghakimi begini, ini materinya bagus tapi mek pola warnanya sing kurang, dikalahne karo sing kepala hitam tapi materinya kurang. Nah itu salah. Jadi dia hanya jatuh di pengurangan pola warna, bukan pengurangan di materi keseluruhan gitu loh Pak. Nah, ada yang menghakimi, wah ini sawur gak iso menang, nah, padahal materi yang lain bagus. Nah makanya kan nanti teknik penilaian akan kita ajari. Jadi nggak usah memandang kambing ini yang juara siapa. Kalau teknik penilaian itu cukup dibandingkan kepala dengan kepala yang lain, telinga dengan telinga yang lain, ngurusi jumlah keri, gitu Pak. Nah itu ketemu dewe, lanjenengan wis mata, kadang ada yang sewu, juri itu sudah menilai begini, wah ini juarane siji, ini juarane loro, tanpa membandingkan kriteria itu salah. Nah, kalau sistemnya pakai nilai, harus perbandingan rentang nilai itu harus, kalau memang regulasinya pakai nilai. Tapi kalau pakai skill, itu kemampuan juri di dalam memilih kambing yang bagus berdasarkan skill dan secara keserasian secara umum dari seluruh kontestan. Wah iki lho wedhus iki sing paling serasi, paling penak disawang, paling maksimal dalam arti itu gede cilike, maksimal di dalam kesehatannya, perawatannya, penampilannya, materinya gitu Pak. Maksudnya maksimal. Hari ini orang cek lekas enggak maksimal, itu kan maksimal gede cilike itu Pak. Duduk maksimal barangnya, perform yang dimaksud maksimal itu maksimal penampilan, perawatan, materinya, bukan masalah besar kecilnya. Ini banyak ya orang yang salah pahami sekarang itu. C awal, C B awal orang tak taruh ini so kalah harus yang gede. Inilah salahnya orang bermain kontes atau juri di dalam menilai.
yang dimaksud maksimal yaitu tadi bukan besar kecilnya, tapi kemaksimalan di dalam kesehatannya, perawatannya, penampilannya, materinya itu maksimal. Ya, saya lanjutkan. Sekarang kaki, Pak. Kaki yang baik adalah yang besar, kokoh, pergelangan panjang, tidak berbentuk X, O, kuku rapi serta kuat sebagai penyangga. Jadi kan gini, Pak. Ini pergelangan ini harus panjang menyesuaikan dengan posturnya. Jadi yang dimaksud panjang ini, panjang pergelangan kaki ini menyesuaikan dengan postur panjang badan dan tinggi badan. Enak sing modusnya gehudi tapi pendek kan, ngaten Pak. Nah ini juga kurang. Besar ini kaki-kakinya besar, ketumpuan. Nah, jangan sampai seperti ini, Pak. Nah, seperti ini kurang, harus seperti ini. Ya, harus itu. Kalau seperti ini penyangganya ini kurang, harus seperti ini. Ya. Nah, penyangganya harus seperti ini, jangan deglek. Saya pernah kejadian di kontes tulakan, itu punyanya Pak Tek. Wedhuse nyetut kebanteran, Pak, nek kelas E jantan. Itu akhirnya kaki ini gini, Pak. Jadi deglek kabeh. Nah, itu akhirnya nggak masuk 10 besar padahal materinya bagus. Nah, itu terus ekor. Nah, ekor ini pangkalnya ini harus besar, harus naik ke atas menjulang seperti ekor tupai dan bulu lebat. Kalau pangkalnya pendek itu akan gampang bengkok, apalagi di saat masa bilirai. Jadi pangkalnya itu harus tebal, menjulang tinggi, bulu lebat seperti ekor tupai. Akhirnya akan nampak keserasiannya. Nah, seperti ini. Maka seperti ini penampilan ini kurang, maka saya berharap penjurian itu cepat. Kambing ini disuruh berdiri selama 2 jam, nggak ada yang kuat, Pak. Kambing kecil ini penjurian untuk kelas E ini maksimal setengah jam harus selesai, karena kambing ini disuruh berpenampilan lebih dari 2 jam pasti akan deprok kabeh. Nah, ambing ape wong ini lagi juri deprok, piye lak nyawang juri, Pak. Nah, coba sampai deprok nih, piye lak nyawang. Keserasiannya piye lak nyawang, ekore piye lak nyawang, kakine piye lak nyawang. Nah, itu maka dengan waktu setengah jam maksimal dia akan kelihatan penampilannya, berdirinya. Makanya lah kontesnya aja suwi-suwi, Pak. Jadi maksimal satu kelas sih sak jam wis kesuwen, lah iso setengah jam. Jadi kambing ini ben cek kondisinya cek fit, penampilannya cek apik. Lah wis 2 jam ke kabeh dioprek terus sing dinilai apa kan gitu, Pak. Sampeyan duwe melok penampilan Miss Universe kesuwen ngadeg akhirnya turu, apa sing dinilai, Pak? Wong tangi turu welek. Nah, itu jadi harus secepat mungkin di dalam menilai supaya penampilan di saat kondisi maksimal itu dinilai. Ojo wis kesel dinilai. Akhirnya wis dinilai apa nih? Nah, itu. Terus yang ketiga yang selanjutnya adalah rewas. Ya, untuk yang rewas itu kalau untuk kambing besar harus bersih putih. Biar apa? Kelihatan lebatnya, menjutai apa? Lebat sampai ke di atas pergelangan kaki, ngiwonengen podo, Pak. Jadi enek sing sitok kandel tapi iso kandele podo. Kaya saiki rewas sing apik iki teke rojuli, Pak. Sampeyan roh wedhus rojuli. Nah, iku rewasnya apik, Pak. Jadi lebat, mengembang sampai ke pergelangan kaki, iku rewas sing apik. Lah wedok nek sapa ya lali aku.
Megawati. Nah, terus yang selanjutnya adalah ambing atau testis. Lah iso ambing iki aja sampai pentile double. Nah, jadi ngiwonen padha simetrise dua, terus enggak bercabang. Jadi enak tau Pak, puntinge siji terus bercabang ini enak sing double papat. Nah, lah iso diharapkan dua. Misalnya kok enak materi sing apik double, itu hanya pengurangan di ambing, dinilai di ambing, bukan berarti harus kalah Pak, gitu loh. Materi apik ambingnya bercabang, ya pengurangan dinilai di ambing itu, bukan harus diponis kalah itu. Paham Pak ya? Nah, pindah apa Pak? Terus tanduk. Nah, tanduk itu kalau bisa jangan menancap, jangan terlalu besar. Besar kalau wedhus Jawa, wedhus Jawa kan gede. Aja ngadeg. Nah, aja ngadeg. Jadi tanduk itu pepeh, menyamping, mengkilap, rasa ya disemir dikapakne iku jenenge kreasi. Ya dielus, enak sing tanduke wis nancep ora tau dikerok, ora tau dilus ya. Ngono jaluk juara, enggak menghargai jiwa senine wedhus. Ya itu. Jadi lek iso ya dikerok, kekak apa kuku-kuku ya ditoto. Itu namanya bentuk perawatan dan kesehatan. Nah, ini juga mempengaruhi. Terus yang selanjutnya adalah keserasian. Nah, keserasian ini yang paling penting Pak. Kalau di perkanas keserasian nggak dipakai, menang kepala, telinga, misalnya postur bisa juara. Tapi kalau di IGB, HPDKI, HPSI keserasian adalah utama. Jenengan punya kepala bagus, telinga bagus, tapi betoke teko, kan nggak serasi Pak, gitu. Buntutnya tekong, berarti kan nggak serasi. Di sawang kok ngarep pantes, di sawang kok mburi kurang. Apa mana buntutnya ngawet kayak wedhus Jawa ngono kae. Di sawang kok ngarep pantes, di sawang kok mburi kurang. Apa mana di sawang kok keseluruhan. Nah, keserasian ini adalah seninya kambing ya keserasian dulu Pak. Jadi seninya jangan berharap telinga kambingnya dawa terus kudu menang. Telinga panjang, ekor elek, nggak serasi Pak. Tapi rata-rata itu mempunyai bagus, nah itu yang menang. Keserasian itu sebuah keserasian secara rata-rata. Ora kuping ora pati dawa, kepalane ora pati cembung, tapi ekore sembuaran disawang luwes. Ya kuwi lho sing seni Pak. Duduk seni iki duduk 1-2 parameter, tapi keserasian sing iso disawang, diamati, dirasakan nih nek rasa ki nyenengne. Saya jenengan nyawang bojone dewi-dewi lah. Jadi kan seneng loh. Lah ora seneng jenengan mboten jenengan rabi. Lah niku lho, wis jangan awati mulai pucuk rambut sampai ujung kaki ya niku. Jenengan seneng jenengan. Nah, niku. Nah, itu tentang materi apa Pak? Pemahaman kambing seni itu Pak. Terus saya lanjutkan kurang sedikit Pak nggih. Nggih. Ngapunten niku wau nek kula mboten ngantuk kok masalah kala wau nek betina ambing pusing sampun. Testis bali. Nggih. Nggih. Testis Pak, nggih. Testis yang bagus adalah yang besar. Pentolane loro besar membentuk W titik Pak. Jadi ojo sampai junjing ngeten, ojo sampai sangklir. Nah, itulah bisa dua pentole itu, dua butirannya itu sama terus membentuk W. Ada yang W-nya keduren gini. Nah, ada yang terlalu glamber. Jadi pentolannya itu ambing yang besar dengan butiran yang sama membentuk sebuah huruf W, yaitu yang bagus itu. Nah, kalau sangklir bagaimana? Nah,
di sini kan sudah ada, kalau di panduan IGB itu ada namanya kambing normal dan abnormal. Kalau yang dinyatakan abnormal itu berarti ada salah satunya adalah saklir. Kalau abnormal berarti kambing itu layak tidak layak untuk ikut kontes, kan gitu toh Pak. Berarti kan abnormal. Di situ Pak ya. Nggih. Kalau di sini kekerengen Pak nih Pak.